Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Kupas Tuntas Memahami Kalimat Syahadat menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas perkara yang sangat sensitif ya, tentang masalah amalan-amalan apa? Bid'ah. Yang ini merupakan pembahasan dari kesalahan-kesalahan atau bentuk-bentuk penyimpangan dari ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah perbuatan syirik, yaitu mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kapasitasnya sebagai seorang nabi dan rasul, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang kedua, mengamalkan bid'ah dengan berbagai macam yang ada, bid'ah-bid'ah yang ada. Dan yang ketiga, ghulu. Apa ghulu? Berlebihan, melampaui batas di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin pembahasan kita terhenti sampai pada halaman 301. Pada pembahasan ghulu ini, berlebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara penyimpangan di dalam ittiba. Baik, kita bacakan. Abdullah ibn Asy-Syikhir radhiyallahu anhu berkata, ketika aku pergi bersama delegasi Bani Amir untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berkata kepada beliau. Kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah sayyid, penguasa kami. Ya, sayyid ini bisa bermakna pemimpin, penguasa, tokoh utama. Ya, intinya yang menunjukkan pembesar, orang yang sangat hebat. Namun di sini terjemahkan dengan penguasa. Spontan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, As-Sayyidullahu tabaraka wa ta'ala. Sayyid, penguasa kita adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya penguasa sesungguhnya dari kita adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kami berkata, itu para sahabat, dan engkau adalah orang yang paling utama dan paling agung kebaikannya. Serta merta beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastajriyannakumus syaitan. Katakanlah sesuai dengan apa yang biasa, yang wajar kalian katakan, atau seperti sebagian ucapan kalian, dan janganlah sampai kalian terseret oleh syaitan. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan yang lain-lain. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan beliau disanjung dan dipuji melebihi kapasitas beliau. Yaitu apa? Julukan sayyid. Padahal di dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr."
Aku adalah sayyidnya anak Adam. Namun aku tidak sombong, tidak bangga. Jadi beliau sesungguhnya adalah sayyid. Tetapi ketika beliau dipanggil dengan sayyid, beliau tidak berkenan. Nah, inilah yang bisa kita ambil pelajaran. Bahwa kalau itu hanya sekedar bentuk berita, bentuk menceritakan tentang keadaan yang sebenarnya, Nabi adalah Sayyidul Waladi Adam. Tapi kalau kita memanggil beliau, memuja beliau, ingin menyanjung beliau, maka beliau tidak suka dipanggil sebagai As-Sayyid. Ya, bahkan Nabi SAW menasihati mereka, para sahabat, ucapkan ucapan yang wajar kalian ucapkan, yaitu Nabiullah, Rasulullah, dan yang semisalnya. Dan beliau mengatakan, jangan sampai kalian terseret oleh syaitan. Ini menunjukkan bahwasanya memuji Nabi SAW dengan panggilan Sayyid dan yang semisalnya ini bisa termasuk di antara tipu daya syaitan yang menyebabkan kita terseret oleh syaitan. Selanjutnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sebagian orang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, wahai yang terbaik di antara kami, dan putra terbaik, putra orang yang terbaik di antara kami, wahai sayyid kami dan putra sayyid kami. Maka seketika itu juga Nabi SAW bersabda, ya ayyuhan nas qulu biqaulikum wala yastahwiyannakumus syaitan ana Muhammadun abdullahi wa rasuluh ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Yang artinya, wahai manusia, ucapkanlah dengan yang biasa, wajar kalian ucapkan. Jangan kalian terbujuk oleh syaitan. Aku tidak lebih adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak suka kalian mengangkat, menyanjungku di atas melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Hadis ini juga sama, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang intinya menunjukkan bahwasanya kita dilarang untuk memuji Nabi SAW secara berlebihan. Sekali lagi, mencintai Rasulullah, menghormati Rasulullah wajib. Tapi itu ada kadarnya, ada batas wajarnya. Apabila kecintaan kita, penghormatan kita, pengagungan kita kepada Rasulullah SAW melebihi batas wajar, maka yang jadi adalah hulu. Yang terjadi adalah hulu, melampaui batas. Dan ini termasuk di antara penyimpangan kita terhadap ittiba kepada Rasulullah SAW. Maka ucapkanlah kepada Rasulullah, yaitu Muhammad atau Abdullah, atau Rasulullah atau Nabiullah dan yang semisalnya. Dan Nabi membenci umatnya mengangkat, menyanjung beliau melebihi apa yang telah Allah berikan kepada beliau, yaitu abduhu wa rasuluhu. Ini sudah yang paling tinggi bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan kita memanggil beliau sebagai Rasulullah, Nabiullah. Ini sudah yang paling tinggi. Nah, ini menunjukkan kita wajib untuk memperhatikan sekali lagi adab kita terhadap Rasulullah SAW. Jangan sampai kita berlebihan di dalam memuji beliau. Namun jangan sampai pula kita tidak menghormati beliau. Islam pertengahan antara berlebih-lebihan dan meremehkan. Adapun al-Yahud, orang-orang Yahudi, mereka meremehkan Rasulullah, meremehkan para nabi. Orang Nasrani kebalikannya, mereka berlebihan di dalam memuja. Maka Islam pertengahan.
Tempatkan Rasulullah SAW sebagaimana yang Allah tempatkan, yaitu abduhu wa rasul. Abdun hatta la yu'bad. Nabi adalah seorang hamba agar tidak disembah. Wa rasulun hatta la yukadzdzab. Meskipun hamba, beliau adalah manusia istimewa, yaitu seorang rasul, agar tidak didustakan. Selanjutnya, beliau SAW membenci jika orang-orang memujinya dengan berbagai ungkapan, seperti engkau adalah sayyidku, engkau adalah orang yang terbaik di antara kami, engkau adalah orang yang paling utama di antara kami, engkau adalah orang yang paling agung di antara kami. Padahal sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling utama dan paling mulia secara mutlak. Perhatikan, ya, seandainya ungkapan ini kita perhatikan, engkau adalah sayyid, benar. Karena Nabi sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyidnya anak Adam. Ya, engkau adalah orang yang terbaik di antara kami. Benar enggak? Rasulullah orang yang terbaik di antara umatnya. Engkau adalah orang yang paling utama di antara kami. Benar juga. Orang yang paling agung di antara kami, ini juga benar. Jadi apa yang disebutkan oleh para sahabat ini sebenarnya hakikatnya adalah suatu kebenaran. Namun ya, kebenaran yang disampaikan ini apabila bertujuan untuk menyanjung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memuji Nabi secara berlebihan, maka jadinya tidak benar. Sekali lagi, bedakan antara kita memanggil yang sifatnya itu menyanjung dan kita hanya sekedar menunjukkan hakikat keadaan. Ya, ketika kita mengatakan Nabi adalah semulia-mulianya makhluk, Nabi adalah manusia terbaik, apalagi tidak sedang di hadapan Rasulullah SAW. Nah ini juga benar. Ya, terlebih ada larangan memuji di hadapan orang yang dipuji. Bahkan Nabi SAW memerintahkan apa? Ada yang ingat hadisnya? Kalau kita dipuji orang di hadapan kita, maka apa? Dilempar dengan pasir. Nah ini, subhanallah. Karena pujian itu hakikatnya akan menjadikan seseorang itu sombong. Dan pernah kita sampaikan pula, ya, di antara hikmah yang disebut oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Hazm, bahwasanya seseorang yang berpikir secara matang, yang cerdas, dia akan lebih suka dicela daripada dipuji. Ada yang ingat bagaimana penjelasannya? Karena saya sampaikan insyaallah. Orang yang benar-benar berpikir secara cerdas, dia akan lebih suka dicela daripada dipuji. Ada yang ingat bagaimana penjelasannya? Pujian adalah sembilan. Tidak ada ungkapan itu saya dulu. Dilihat dari dua sisi, benar dan tidak benar. Dan masing-masing dua sisi ini, pujian yang benar apa dampaknya, pujian yang tidak benar apa dampaknya, celaan yang benar apa dampaknya, celaan yang tidak benar apa dampaknya. Ada yang ingat? Pujian ini bagaimanapun juga akan menjadikan seseorang tertipu. Ya, kalau pujian itu benar, maka ini dapat menyebabkan seseorang sombong. Seorang yang memang benar-benar dermawan, lalu dipuji dan pujian itu sampai kepadanya, engkau adalah seorang yang dermawan, maka ini bisa menjadikan seorang apa? Sombong, merasa lebih tinggi, dan ini dapat menghapus amalan. Ya,
yang awalnya dia beramal sedekah, katanya lillah, tapi karena pujian itu datang, akhirnya dia bersedekah karena ingin mengharap pujian. Jadi bisa membuat orang apa? Sombong. Padahal dia benar-benar bersedekah. Nah, pujian yang tidak benar. Tadi pujian yang benar dapat menjerumuskan seorang kepada kesombongan. Adapun pujian yang tidak benar, yaitu orang yang tidak gemar bersedekah, tapi dia bangga disebut sebagai dermawan. Orang medit bin pelit, tapi dia ketika dipuji sebagai seorang dermawan, dia merasa senang. Ini juga apa? Ini apa? Suka ataupun dia orang yang ridho dengan kedustaan. Ya, maka ini juga apa? Termasuk sifat yang tercela. Dia tidak berhak mendapatkan pujian, tapi dia senang dengan pujian tersebut. Ya, intinya pujian ini bisa menjadikan orang jatuh pada perbuatan dosa. Bisa jadi sombong, bisa jadi ridho dengan kedustaan. Adapun orang yang dicela, dua-duanya bisa mendatangkan manfaat. Yaitu apabila dia dicela dengan celaan yang memang sesuai keadaan, maka dia akan mengambil pelajaran. Ya, orang yang dicela karena mungkin memiliki sifat yang buruk, dinasehati dia, kamu jangan seperti ini. Ya, kamu orang yang pemalas, dan memang benar pemalas misalnya, maka dia akan mengambil pelajaran. Dia akan menjadikannya sebagai motivasi baginya. Dan ini tentu apa? Manfaat. Dengan celaan itu ia akan muhasabah dan dia akan introspeksi diri. Jadi ia akan melahirkan apa? Muhasabah. Ini akan melahirkan yaitu keinginan untuk berbuat yang lebih baik. Introspeksi diri. Adapun yang kedua, celaan yang salah. Seorang yang rajin tapi dia disebut sebagai pemalas misalnya. Lalu dia bersabar. Ya, dia difitnah dengan fitnah yang keji, dicela dengan celaan yang salah alamat, tetapi dia bersabar. Maka dia akan memperoleh ganjaran yang besar. Dia akan meraup pahala dengan cara yang tidak perlu bersusah payah. Yaitu apa? Orang yang mencela kelak di hari kiamat akan mempertanggungjawabkan celaannya tersebut. Dengan cara apa? Pahalanya akan diambil oleh orang yang dicela. Asalkan orang yang dicela tadi bersabar. Dia tanpa bersusah payah sudah mendapatkan pahala. Maka orang yang dicela, nah ini, dengan banyak celaan lalu dia bersabar, maka dia nanti di hari kiamat akan panen pahala tanpa bersusah payah. Sekali lagi, apabila celaan itu memang salah alamat. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sangat-sangat wajar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin dipuji, apalagi secara berlebihan. Meskipun pujian ini kalau kita perhatikan sesuai dengan fakta, Nabi manusia terbaik, manusia yang paling terhormat, manusia yang paling agung, manusia yang paling utama. Tapi ketika ini disampaikan di hadapan Rasulullah dengan berniat memuji, maka Nabi tidak suka. Ya, nah ini kita harus pertengahan dalam masalah ini. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin menjelaskan kepada umat bahwa Nabi adalah manusia terbaik, silahkan. Tapi kalau kita di hadapan Rasulullah, kita mengatakan engkau adalah manusia terbaik, maka inilah hadisnya. Ya, Nabi tidak suka dipuji. Taib. Ya, padahal sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling utama dan paling mulia secara mutlak. Meskipun demikian, beliau melarang mereka supaya menjauhkan mereka dari sikap melampaui batas
dan berlebih-lebihan dalam menyanjung hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk menjaga kemurnian tauhid. Ya, menjaga kemurnian tauhid. Apa artinya? Ketika seseorang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang berlebihan, maka ini akan berpengaruh pada hati orang yang memuji. Ya, seakan-akan orang yang memuji tersebut menggantungkan segala macam permasalahan kepada yang dipuji. Seakan Rasulullah SAW dapat menyelesaikan seluruh problem yang ada. Nah, ini dapat mengurangi apa? At-tauhid. Ketika kita menyanjung Rasulullah SAW setinggi-tingginya, ya artinya kita apa? Seakan-akan merasa Nabi itu adalah segala-galanya. Ya, Rasulullah adalah manusia segala-galanya. Yang ini tentu saja bisa sekali lagi mengurangi tauhid kita. Akhirnya apa? Allah menjadi kita lupakan. Ya, akhirnya kita tidak menyanjung Allah, tidak memuji Allah. Padahal memuji Allah termasuk di antara zikir yang utama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, kalau kita menyanjung Rasulullah SAW secara berlebihan, maka ini dapat mengurangi apa? Tauhid kita. Selanjutnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengarahkan mereka supaya menyifati beliau dengan dua sifat yang merupakan derajat paling tinggi bagi hamba, yang di dalamnya tidak ada ghulu serta tidak membahayakan akidah. Dua sifat itu adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Ya sudah, ini saja kita cukupkan. Ya. Jadi gelar yang paling baik bagi Rasulullah SAW adalah abduhu wa rasuluh. Tidak lebih dari itu. Dan sekali lagi sering kita sampaikan, dua gelar ini untuk menepis penyimpangan yang ada. Abdun hatta la yu'bad. Kita katakan Nabi adalah hamba supaya tidak disembah, tidak menjadikan beliau sebagai Tuhan. Wa rasulun hatta la yukadzab. Kita memanggil Rasulullah dengan Rasul agar tidak didustakan, agar tidak kita dustakan. Jadi beliau adalah manusia istimewa, tetapi beliau tetap adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua sifat yang memang paling pas untuk disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak suka disanjung melebihi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan Allah ridhoi. Tetapi banyak manusia yang melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya, ini sudah merupakan sunnatullah. Akan ada di kalangan umatnya yang melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas-jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan sebelum beberapa hari kematian beliau saja banyak yang melanggar. Masalah apa? Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Bahkan sudah jelas-jelas Nabi mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Wa ana anhaakum an dzalik. Aku larang kalian dari perbuatan itu. Ini jelas dan tegas, tapi masih saja ada yang melanggarnya. Ya, menjadikan kuburan-kuburan wali dan kuburan para nabi, kuburan orang-orang saleh sebagai tempat beribadah. Nah, ini. Demikian pula dengan menyanjung Rasulullah secara berlebihan. Ini Nabi sudah larang. Masih ada saja yang melanggar larangan tersebut. Sehingga mereka berdoa kepadanya, kepada Rasulullah, meminta pertolongan kepadanya, bersumpah dengan namanya, serta meminta kepadanya sesuatu yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah Ta'ala. Ya, awalnya hanya sekedar menyanjung, ya, menghormati Rasulullah. Lama kelamaan
akan lebih dari itu. Karena sekali lagi ini masalah hati. Ya, masalah hati. Ketika hati kita sudah terlalu memfavoritkan seseorang, terlalu menyanjung tinggi seseorang, maka hati kita akan bergantung padanya. Dan lama-kelamaan kita akan berdoa meminta kepadanya, meyakini dialah yang bisa memberikan manfaat. Jangankan Rasul, artis aja ada yang dituhankan. Ya, kalau ada agama artis A, aku akan ikut agama artis A. Artinya artis A buat agama baru, aku akan menjadi pengikutnya. Nah ini, apa yang disukai oleh dia, aku akan sukai. Apa yang dia benci, aku akan benci. Meskipun itu melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini telah menjadikan apa? Manusia selain Allah sebagai yang dijadikan panutan. Ya, manusia selain Rasulullah dijadikan sebagai panutan. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyanjung menghormati ini adalah awal pintu menuju kepada kesyirikan. Maka Nabi menghalangi hal tersebut. Ya, enggak dihalangi saja terjadilah apa yang terjadi, apalagi tidak dilarang. Nah, hal itu sebagaimana yang mereka lakukan ketika peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam qasidah atau qasidah atau anasyid, di mana mereka tidak membedakan antara hak Allah tabaraka wa taala dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam qasidah nuniyahnya berkata, lillahi haqqun wa la yakunu li ghairihi wa li 'abdi haqqun huma haqqan la taj'alu al-haqqaini haqqan wahida min ghairi tamyizin wala furqani. Allah memiliki hak yang tidak dimiliki selainnya. Bagi hamba pun ada hak, dan ia adalah dua hak yang berbeda. Artinya ada hak Allah dan ada hak hambanya. La taj'alul haqqaini haqqan wahidan. Jangan kalian jadikan dua hak itu menjadi satu. Hak Allah dan hak hambanya. Ini satu kesatuan. Jangan. Ya, tanpa memisahkan dan tanpa membedakannya. Termasuk hak Allah dengan hak Rasulullah. Hak Allah itu kita sembah Allah, kita puji Allah, kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah, itu hak Allah. Ya, adapun hak Rasul, maka dengan kita menyanjungnya tanpa berlebihan, dengan kita menghormatinya tanpa berlebihan, dengan kita mengikuti sunnahnya, dengan kita mencintainya, ya, maka bedakan antara hak hamba dan hak Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadisnya kepada sahabat Mu'ad bin Jabal kalau nggak salah, atau sahabat yang menjadi ashabus sir atau sahibus sir Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibn al-Yaman, ya ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Apakah hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Ada yang ingat? Hak Allah atas hambanya, yaitu kewajiban hamba yang harus ditunaikan kepada Allah. Apa itu? Beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah atas hambanya. Sedangkan hak hamba atas Allah, yaitu janji Allah yang akan diberikan kepada hambanya yang bertauhid apa? Allah akan tidak menyiksa orang yang bertauhid kepadanya. Jadi dibedakan. Ya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hak Allah sendiri dan hak hamba itu sendiri. Nah, ini yang ketiga, yaitu intinya berlebihan di dalam memuji Rasulullah termasuk di antara hal-hal yang menyimpang di dalam berittiba kepada beliau. Yang keempat, mengamalkan hadis-hadis lemah dan palsu. Ini termasuk di antara hal yang menyimpang dalam ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang-orang yang berdusta atas nama beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menemui tempat tinggalnya di neraka. Ya, maka hendaklah ia siapkan tempat duduknya di neraka. Nah ini, berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengatakan sesuatu yang itu bukan ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk di antara hal yang menjadikan kita bersiap untuk mengambil tempat di neraka, tempat duduk di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dusta ini adalah suatu dosa besar. Apalagi berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosanya lebih besar lagi. Termasuk diantaranya adalah orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu, mengatakan sesuatu disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu tidaklah merupakan ucapan beliau. Maka ancamannya apa? Keras. Siapkan tempat duduk di neraka. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain." Barang siapa menceritakan hadis dariku, ya, jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan hadis, yaitu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dia telah mengetahui bahwasanya hadis itu dusta, maka ia adalah salah satu dari para pendusta. Fahuwa ahadul kadzibin. Ya, seingat saya ahadul kadzibaini. Wallahu a'lam. Ahadul kadzibaini salah satu di antara dua pendusta. Kalau ahadul kadzibin salah satu di antara para pendusta. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, haram hukumnya meriwayatkan hadis maudhu, palsu, bagi orang yang telah mengetahui atau menurut persangkaan kuatnya bahwa derajat hadis tersebut adalah maudhu. Maka barang siapa meriwayatkan suatu hadis yang ia yakin atau berprasangka kuat bahwa derajatnya adalah maudhu, palsu, namun ia tidak menjelaskan derajatnya, maka ia termasuk dalam ancaman hadis ini. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diambil dari sabda Nabi SAW yang tadi kita bacakan. Man haddasa anni bihadisin yura. Barang siapa menyampaikan hadis dariku, yura, prasangka, ya, dia menyangka. Nah ini, atau hadis tersebut diketahui. Karena di dalam cara baca yang lain yang saya ingat, ada di antara para ulama yang bacanya dengan yar, yang dia melihat. Maka di sini ada dua keadaan. Orang yang tahu orang yang tahu bahwasanya hadis itu adalah hadis palsu, dan orang yang menyangka bahwasanya itu adalah hadis palsu. Dua-duanya kena hadis ini. Padahal dua-duanya apa? Berbeda. Kalau orang yang mengetahui, maka dia sudah tahu ini hadisnya palsu, tapi tetap disampaikan, dia terkena hadis ini. Dan itu kalau kita menggunakan riwayat atau lafaz yara. Man haddatsa anni bihadisin yara. Barang siapa menyampaikan hadis dariku dan dia mengetahui bahwasanya itu adalah dusta, maka ia termasuk di antara para pendusta. Ya. Nah, yang kedua dibaca yura, yang bisa kita artikan
dianggap atau dia menduga. Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku dan dia menduga. Kalau tadi apa? Dia mengetahui. Jadi yang tadi itu sudah tahu kalau itu hadis palsu, tapi tetap disampaikan, maka kena hadis ini. Sedangkan yang kedua, dia menduga. Jadi dia nggak tahu ini palsu atau sahih, tapi dia menduga, jangan-jangan ini palsu, tapi tetap disampaikan, maka juga kena hadis ini. Maka dari itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk sebelum menyampaikan hadis, menyebarkan hadis, mengetahui apakah hadis ini sahih atau tidak. Wajib sebelum kita menyampaikan, karena sekali lagi ini atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun bukan kita yang membuat, meskipun bukan kita yang memalsukan, tapi sama menyandarkan suatu ucapan kepada Rasulullah padahal itu bukan dari beliau, maka juga dikhawatirkan terkena ancaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapkan tempat duduknya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka kita kalau ingin menyampaikan hadis, cek dulu apakah hadis sahih atau tidak. Minimal ada ulama yang memang dikenal yang mensahihkannya. Memang tidak kita pungkiri, para ulama ahli hadis pun terkadang berselisih pendapat dalam mensahihkan atau melemahkan hadis. Ya, antara sahih dan dhaif ini terjadi perbedaan pendapat. Namun yang sering terjadi atau yang mungkin memang minim khilaf di antara para ulama itu terkait dengan hadis maudhu, hadis palsu. Ya, dan ada satu lagi, hadis la aslalahu. Pernah dengar? Beda antara hadis la aslalahu dengan hadis maudhu. La aslalahu itu tidak ada asal usulnya. Ya. Adapun hadis maudhu itu mungkin ada asal usulnya. Ada perawinya, ada silsilah sanadnya. Namun perawi yang disebutkan di dalam hadis tersebut dikenal sebagai pendusta, maka hadisnya jadi apa? Maudhu, palsu. Ya. Adapun hadis la asralahu ini nggak ada riwayatnya, mau ngecek di mana? Contoh ya, contoh yang saya ingat, wallahu a'lam bishawab. Pernah dengar utlubul ilma walau bisin? Pernah dengar nggak? Apa artinya? Tuntutlah ilmu di negeri Cina. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ada yang mengatakan ini hadis Rasulullah SAW. Maka datangkan riwayat siapa? Kalau bisa mendatangkan riwayatnya di kitab apa? Ya, para mukharrij, muhaddis yang terkenal, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah. Ya. Tambah lagi mungkin Ad-Darimi, Al-Baihaqi, At-Tabarani, Musnad Ahmad. Ada enggak itu? Kalau ada, baru kita cek perawinya beres enggak. Kalau beres, maka hadisnya bisa jadi sahih. Tapi kalau enggak beres, enggak beresnya seperti apa? Ada perawinya yang lemah hafalannya, maka bisa jadi dhaif. Enggak sampai palsu. Dan ini mungkin bisa diperdebatkan. Menurut fulan, Imam fulan, perawi ini lemah. Tapi menurut imam yang lain ada jalur periwayatan yang lain yang bisa menguatkan hadis ini naik menjadi hasan. Nah ini apa? Kalau memang ada perawi-perawi yang disebutkan tadi lemah dari segi hafalan. Adapun kalau ternyata perawi itu dikenal sebagai seorang pendusta atau seorang yang majhul, tidak dikenal, siapa ini, biografinya di mana, bisa kita lihat, maka hadis itu menjadi hadis yang maudhu, palsu. Ya. Jadi bukan dhaif lagi, tapi apa? Palsu. Nah, ini kalau ada
silsilah riwayatnya di kitab-kitab yang muktabar seperti yang tadi kita sebutkan, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud, ya, dan sunan-sunan yang lainnya. Tapi kalau sama sekali nggak ada, hanya sekedar utlubus sinna walau bisin al hadis. Nah ini. Lalu kita nggak bisa nemukan ini diriwayatkan oleh imam siapa. Maka inilah yang dikenal dengan hadis la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Jadi hadis yang benar-benar apa? Parah banget lah. Masih mending hadis maudhu. Ya, karena hadis maudhu itu ada silsilah riwayatnya. Meskipun kalau memang ada di antara perawi yang pendusta, sudah nggak ada toleransi. Hadis itu maudhu, palsu, bukan sabda Rasulullah. Orang yang tahu meriwayatkan dan tidak menjelaskan hakikatnya, maka dia masuk ke dalam ancaman ini. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapkan tempat duduknya di neraka. Maka inilah cara para ulama kita, atau cara Allah Subhanahu wa taala melalui para ulama kita untuk menjaga agama Islam. Dan termasuk di antara tafsir, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Surat Al-Hijr. Ya, Allah berfirman, sesungguhnya kami, yaitu Allah yang telah menurunkan az-zikr, Al-Quran, dan kami pula lah yang menjaganya. Ya, termasuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran, yaitu Allah tetap akan menjaga hadis-hadisnya, hadis Rasulullah SAW. Karena hadis tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran. Sebagaimana Allah menjaga lafaz-lafaz Al-Quran, maka Allah pun juga menjaga tafsir dari Al-Quran. Dengan cara apa? Menjaga hadis Rasulullah SAW dari para pemalsu melalui tangan para ulama ahli hadis. Maka di sini beliau menasihati, ya, Al-Ustaz Yazid Hafizahullah Ta'ala, kepada kaum muslimin, khususnya kepada para dai dan para ustaz, tidak boleh membawakan hadis-hadis lemah dan palsu kecuali dengan menjelaskan kelemahan dan kepalsuannya. Kalau kita belajar, ya, kita misalnya mentakhrij hadis, lalu kita latihan, kita bawakan satu hadis palsu lalu kita latihan, sebutkan di mana sisi kepalsuannya, cek perawinya, maka nggak ada masalah. Karena kita membawakan hadis palsu itu bukan untuk kita yakini sebagai hadis Rasulullah, tapi kita jelaskan hadis ini palsu. Ya, karena kalau tidak kita jelaskan, akibatnya akan menimbulkan bid'ah dan diancam masuk neraka. Hakikat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan kita mempelajari hadis-hadis beliau dan mustalahahnya. Apa mustalahah? Ilmu mustalahul hadis. Pernah dengar? Apa? Belum. Ya, istilah-istilah di dalam ilmu hadis. Seperti yang sudah saya sampaikan, ada berapa? Ada berapa tadi yang saya sampaikan? Secara nggak langsung. Apa, Pak? Sahih. Ini istilah ilmu hadis. Hasan, maudhu, dhaif, la astalahu, rawi, sanad. Nah, ini semua itu istilah dalam ilmu hadis. Tabaqah, syahid. Ya, banyak ini. Ada karya para ulama kita yang cukup simpel namun bisa menjadi panduan dasar dalam mempelajari ilmu hadis, yaitu ada Al-Manzumah Al-Baiquniyah, suatu syair yang berisi tentang ringkasan istilah-istilah di dalam ilmu hadis. Bentuknya syair. Faqad salathina bi arba'in atat, ya, ada sekitar 30 salathina bi arba'in atat abyatuha tamat bi khairin khutimat. Nah, 34 bait yang isinya itu apa?
istilah-istilah di dalam ilmu hadis. Ya, sahabat, tabi'in, tabi'in. Ya, ini termasuk di antara istilah yang kita jumpai di dalam ilmu hadis. Mursal, mauquf, musnad, sunan dan yang sebagainya. Nah, ini termasuk di antara ilmu yang agung di dalam Islam. Ya, yang dengan ini Allah menjaga agama Islam. Dengan ini Allah menjaga agama Islam. Dengan adanya riwayat, dengan adanya sanad. Maka subhanallah, ya, yang telah menjaga agama Islam melalui para ulama. Nah, hakikat cinta kepada Nabi Muhammad SAW yaitu dengan kita mempelajari hadis-hadis beliau dan mustalahnya. Apa tadi mustalah? Istilah-istilahnya. Kemudian membaca kitab-kitab hadis yang sahih, lalu mengamalkan serta mendakwakannya, dan jangan membawakan hadis-hadis lemah dan palsu. Ya, membaca kitab-kitab hadis yang sahih. Ada kitab sahih Al-Bukhari, sahih Muslim. Ada pula kitab Arba'in An-Nawawi, ya, yang terkenal dan fenomenal tersebut dibaca dan diamalkan, didakwahkan. Imam ahli hadis pada abad ini, Syekh Al-Allamah Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah berkata, ketahuilah, barang siapa melakukan hal itu, yakni membawakan hadis-hadis dhaif tanpa menjelaskan kelemahannya, maka ada dua kemungkinan baginya dan keduanya adalah jelek. Hadis dhaif, maka apalagi hadis maudhu' dan hadis la asla lahu. Pertama, dia mengetahui kelemahan hadis-hadis tersebut, akan tetapi dia tidak mengingatkan, menerangkan kelemahannya, maka ia telah berbuat curang, menipu kaum muslimin. Ya, ini kesalahan yang pertama. Kemungkinan yang pertama, afwan. Jadi dia tahu kalau hadisnya lemah, tapi tetap disampaikan dan enggak dijelaskan kelemahannya. Maka apa yang terjadi? Dia telah menipu kaum muslimin. Nah, ini. Kemungkinan yang kedua, orang yang menjelaskan hadis, menyampaikan hadis tapi tidak disebutkan kelemahannya, yaitu apa? Jika dia tidak mengetahui kelemahan hadis-hadis tersebut. Pokoknya asal ketemu hadis langsung di-share. Ya. Bawahnya ada qala Rasulullah SAW bersabda. Di bawahnya ada embel-embelnya, mungkin dikeluarkan oleh imam siapa. Tapi dia nggak tahu hadisnya sahih atau tidak. Maka ia juga berdosa karena dia telah berani menisbatkan hadis-hadis tersebut kepada Nabi SAW tanpa ilmu. Nah, ini. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami." Ini nasihat bagi kita yang sangat pas yang kita terapkan di zaman ini. Ya, perhatikan. Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta apabila dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ya, perhatikan ini. Ini sangat-sangat apa? Dalam ini. Kita cukup dikatakan mendusta. Artinya apa? Gak perlu yang lainnya. Pokoknya kita sudah dicap sebagai seorang pendusta apabila kita mengatakan setiap apa yang kita dengar. Ya, kita dengar dari si fulan A B C D E, langsung kita sampaikan A B C D E. Dengar dari yang sana di FGHIJ, kita langsung ucapkan FGHIJ, langsung di-share. Jadi semua yang masuk langsung kita keluarkan. Ya, maka ini sudah cukup untuk disematkan kepada diri kita bahwa kita adalah seorang pendusta. Nah, ini. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menuntut kita untuk selektif dalam menerima berita.
Karena setiap yang kita dengar belum tentu benar. Ya. Setiap yang kita dengar tanpa kita saring dulu, tanpa kita selektif di dalam menerimanya, maka pasti akan ada kedustaan-kedustaan yang kita sebarkan. Apalagi di zaman ini yang terjadi, orang berlomba-lomba untuk menyiarkan, men-share berita-berita meskipun nggak tahu asal-usulnya. Dan bisa kita bayangkan, ya, di zaman Nabi SAW saja, orang yang berdusta dengan suatu kedustaan, lalu kedustaan itu menyebar sampai seluruh penjuru dunia, di antara siksa yang didapatkan di alam kubur, ia akan dirobek wajahnya. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang panjang, Rasulullah SAW pernah dibawa oleh 2 orang malaikat untuk melihat para penghuni alam kubur yang disiksa. Di antara mereka ada yang dirobek wajahnya, yaitu dari mulutnya sampai ke tengkuknya, dari hidung sampai ke tengkuknya, dari mata sampai ke tengkuknya, dirobek pakai apa? Pengait, seperti ganjur itu. Sebelah kanan rusak, pindah ke sebelah kiri. Sebelah kiri rusak, sebelah kanan sudah pulih. Begitu seterusnya. Di akhir hadis malaikat itu mengatakan, wa ammar rajul alladhi ataita alaihi yusharsiru sidquhu ila qafah wa min kharuhu ila qafah wa ainu ila qafah fa innahu rajul alladhi yakhruju min baitihi yaqtu min baitihi fayakdzibul kidbah tablughul afaq. Orang yang kamu lihat disiksa, dirobek wajahnya seperti itu, dia adalah orang yang di pagi hari keluar dari rumahnya dengan membawa satu kedustaan lalu sampai ke seluruh penjuru dunia. Padahal di zaman dahulu gimana caranya dusta ini bisa nyampe ke seluruh penjuru dunia? Butuh waktu yang lama. Nah sekarang, subhanallah. Nah ini. Jadi entah itu menyebutkan kafa bil mar'i kadiban. Cukup seseorang dikatakan pendusta. Artinya nggak perlu bukti yang lain. Nggak usah dicek apakah benar atau tidak. Yang penting dia mengucapkan setiap apa yang dia dengar. Ya, demikian pula ini berlaku pada hadis. Setiap ada hadis yang dia belum tahu kebenarannya lalu disebarkan. Hadis ini kayaknya bagus ini. Hadis ini kayaknya ngeri ini. Ya. Karena di antara penyebab orang memalsukan hadis itu ada niat yang baik. Ya. Mereka berniat apa? Manusia ini sudah mulai lalai dari ibadah kepada Allah. Maka mereka berinisiatif membuat hadis palsu untuk apa? Menyemangati mereka beribadah, menakut-nakuti mereka supaya tidak malas beribadah. Nah ini, padahal itu apa? Palsu. Maka inilah yang menjadi sebab dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ya, niat baik tidak seiring dengan perbuatan yang baik. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dengan dusta. Sekali lagi, hati-hati dengan menyebar berita. Terlebih kita nggak tahu berita yang sampai kepada kita ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian berita dari orang yang fasik, orang yang nggak kita kenal, maka tabayyunlah, cek terlebih dahulu. Ya, jangan sampai kita menjadi sebab tersebarnya hadis-hadis palsu yang tentu saja ini akan menjadikan kita naudzubillah min dzalik mengambil tempat duduk di neraka. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun setelahnya nasihat dari al-muallif
Atau sedikit lagi kita lanjutkan karena setelahnya bab yang ke-10. Baik. Maka penulis ingatkan kepada para dai, ustaz dan kiai yang akan membawakan sebuah hadis, maka hendaklah ia memperhatikan dua hal berikut ini. Pertama, jika ia seorang yang mengerti tentang hadis, hendaklah ia memeriksa hadis-hadis tersebut. Periksalah sanad-sanadnya, rawi-rawinya, dan perkataan ulama ahli hadis tentang perawi tersebut, sehingga ia bisa mengambil kesimpulan bahwa hadis tersebut sahih. Kemudian ia harus mengamalkannya. Adapun jika setelah diperiksa ternyata hadis tersebut dhaif, maka ia harus jelaskan kelemahan hadis tersebut dan tidak boleh diamalkan. Dan ini tentu bukan kita. Ya. Mengerti tentang hadis. Jadi kita tahu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud misalnya. Lalu kita bisa mengecek sendiri siapa perawinya. Lalu bagaimana ucapan para imam tentang perawi tersebut secara mandiri. Lalu setelah itu ternyata kita kumpulkan data-data yang ada, ternyata hadis itu sahih, maka kita amalkan. Nah, yang kedua, jika ia bukan seorang yang mengerti hadis, dan ini kebanyakan para dai atau ustadz, jadi sekelas ustadz pun ya bukan termasuk di antara ulama ahli hadis, maka hendaklah ia mengambil perkataan ulama ahli hadis dan imam-imam ahli hadis tentang hadis tersebut. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Ya, apakah hadis itu sahih atau dhaif? Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Zahabi, Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Haythami, Al-Syakir, Al-Albani, dan lain-lain. Rahimahumullahu jami'an. Ya. Jadi intinya kalau kita bukan ahli hadis, kita jumpai hadis, tanyakan kepada ahlinya. Minimal bagaimanakah penilaian ulama zaman dahulu ataupun zaman sekarang tentang hadis tersebut. Contoh yang paling sederhana di antara yang dikenal oleh umat di zaman ini, Syekh Al-Albani misalnya. Maka kalau kita jumpai hadis, lalu kita lihat, menurut Syekh Albani, hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, maka bismillah kita amal. Menurut Syekh Albani, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Bismillah kita tinggalkan. Ya, karena kita nggak punya kemampuan tentangnya. Kalau mau dibaca penjelasan beliau, tapi kadang ilmu kita nggak nutut. Berbicara tentang masalah rawi, berbicara tentang masalah sanad dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini kita menjadi orang yang muqallid. Ya, kita sudah ikut sajalah. Meskipun kita tidak menjadikan Syekh Albani sebagai tolak ukur satu-satunya. Mungkin beliau berbeda pendapat dengan ulama yang lain. Kalau kita punya kemampuan, maka kita belajar. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan, ya dalam hal ini kita mengikuti beliau. Ya wallahu a'lam bishawab. Intinya termasuk di antara penyimpangan di dalam ittiba adalah kita membawakan hadis-hadis yang palsu, yang dhaif, padahal itu bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, bab yang ke-10, pembatal keislaman. Sampai sini ada yang tanyakan? Bertawasul dengan sholawat Nabi. Apa yang dimaksud bertawasul dengan sholawat Nabi? Gimana contoh realnya? Karena bisa jadi boleh dan bisa jadi tidak boleh. Akhirnya dia memperbanyak sholawat Nabi dengan tujuan agar masalahnya berkurang. Ya, kalau seperti itu diperbolehkan. Kalau seperti itu diperbolehkan. Ya, jadi dia bersolawat kepada Rasulullah SAW.
dan kemudian dia meminta kepada Allah, ya Allah, dengan sholawatku ini maka mudahkanlah urusanku. Ya Allah, dengan amal ibadah sholawatku ini maka uraikanlah segala macam kesulitanku. Maka ini termasuk apa? Tawasul yang diperbolehkan. Tawasul dengan amal saleh. Ya, tawasul dengan amal saleh. Jadi amal salawat amal soleh bukan? Amal soleh. Lalu dia bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia perbanyak solawatnya. Kemudian dia di akhir berdoa kepada Allah, ya Allah, aku telah bersolawat kepada Nabi-Mu. Dengan amalku ini maka permudahlah urusanku. Insya Allah tidak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Kalau kasusnya seperti itu. Adapun kalau dengan tawasul kepada dengan sholawat kepada Rasulullah, maka aku berharap ini dan itu, tapi dia nggak sholawat. Nah ini, maka ini tidak tepat. Kalau tanpa dibarengi dengan niat dan doa tadi gimana? Contoh, Yang kata dikatakan kan sebelum kita bersolawat kita niat dulu dengan solawat itu nanti dikabulkan sama Allah. nggak ada masalah, tidak ada masalah. Ya, sebagaimana amalan yang sudah pernah kita lakukan. Jadi misalnya di hari ini kita banyak bersolawat. Di hari ini kita banyak bersolawat. Tujuannya apa? Memperbanyak solawat agar mendapatkan solawat dari Allah 10 kali lipat. Nggak ada niatan lain-lain. Kemudian di besok hari kita dapat masalah. Lalu kita ungkit itu kepada ya Allah, kemarin aku bersolawat kepada Rasulmu banyak sekali ya Allah, maka dengan amal soleh itu permudahlah urusan. Nggak apa-apa. Ya, jadi tidak mengapa. Jadi nggak harus amal soleh itu dilakukan dulu, kemudian baru wujudkan. Karena masalah itu terkadang datangnya tiba-tiba. Ya, ketika kita dalam keadaan mendesak, kita butuh untuk segera dientaskan dari bahaya. Kita ingat apa yang aku amalkan ya selama ini. Contohnya Ashabul Kahfi, ketika dikurung, mereka masing-masing bertawasul dengan amalan mereka yang dulu mereka amalkan. Bukan baru saja, yang dulu mereka amalkan. Maka perlahan-lahan pintu gua pun tergeser sampai terbuka. Wallahu a'lam. Tapi ada lagi yang disampaikan? Nah makanya wallahu a'lam bishawab, karena saya nggak tahu asal usulnya, saya nggak berani untuk mendoakan seperti itu. Ya, kalau barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair sudah ma'ruf. Insyaallah itu termasuk di antara doa yang dicontohkan. Adapun kalau yang beda redaksinya dari itu, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Ya, tapi ada lagi sampaikan. Ya. Anasyid. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu persis apa perbedaannya, tapi yang saya tahu ayat qasidah an-nuniyah misalnya Ibnu Qayyim, ya syair-syair yang berakhiran huruf nun. Ya. Berakhiran huruf nun. Adapun secara spesifiknya wallahu a'lam saya kurang tahu. Bedanya kasidah, syair, manzumah, ada lagi istilah manzumah. Itu untayan syair-syair yang biasanya digunakan untuk menghafal suatu disiplin ilmu.
ya, dan yang lain sebagainya. Jadi wallahu alam, saya kurang tahu dalam masalah ini. Baik, ada lagi yang disampaikan? Baiklah, jika tidak ada, kita akhiri sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.